Bismillahirrahmanirrahim. إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. Al-Quran surah Yasin. Kenapa ibu-ibu tahu? Karena sering dibaca. Jadi kalau mau tahu 30 juz, sering-sering baca 30 juz juga. Karena kalau sering baca Yasin, hafal surah Yasin. Nah, kalau baca surah yang lain, surah Yusuf, surah Al-Baqarah, surah Al-Imran, maka ibu-ibu juga lama-kelamaan akan hafal. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan sebenarnya untuk orang-orang yang ngeyel. Sebelumnya, di ayat-ayat sebelumnya Allah katakan Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim litunzira qauman ma unzira. Ya, Allah katakan Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin ala siratim mustaqim tanzilal azizir rahim. Allah jelaskan Al-Qur'an ini adalah Maha perkasa, peringatan Allah yang sangat perkasa sebagai Al-Aziz. Ar-Rahim dari Allah yang maha penyayang. Sebelumnya wal Qur'anil Hakim. Al-Quran sebagai petunjuk, sebagai hukum. Untuk orang-orang apa? Litunzira qaumam ma unzira aba'uhum. Untuk orang-orang yang hanya mengikuti bapak-bapak mereka. Salat 5 waktu. Tapi bapak saya kan cuma 3 waktu. Ngapain saya mau salat 5 waktu? Ayo puasa bulan Ramadan, tapi puasanya bapak saya tidak seperti itu. Al-Quran turun sebagai Al-Hakim. Al-Hakim itu apa? Al-Hakim itu penengah. Al-Hakim itu bijaksana. Al-Hakim itu hikmah. Memberikan dakwah secara hikmah, itu yang namanya Al-Hakim. Al-Hakim itu apa? Al-Hakim itu sebagai hakim. Hakim itu apa? Hakim yang memberikan hukum-hukum secara adil. Sebenarnya ini loh yang dimaui oleh Allah. Untuk orang-orang yang ngeyel, untuk kaum-kaum yang sering terlalu banyak bertanya sehingga dia sendiri tersesat. Kaum Bani Israel tadi dikatakan oleh Ustazah Oki, kaum yang sering banget ngeyel. Dikasih perintah satu dia bertanya, sapi apa? Kata Allah, sembelilah sapi. Sapi yang bagaimana Tuhan? Sapi yang begini, sapi betina. Yang warna apa? Dia nanya terus ngeyel-ngeyel. Akhirnya tambah susah, yang disusahkan adalah dia sendiri. Makanya Allah katakan Yasin wal Qur'anil Hakim. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib. Ayat yang saya tadi bacakan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan terhadap orang-orang yang memang ada iman di dalam hatinya. Walaupun kita berkoar-koar di depan ibu bapak, tapi tidak ada sedikit pun yang tersentuh di hati ibu bapak, percuma. Allah lah yang memberikan iman terhadap hati kita. Untuk teman-teman yang sedang berusaha berdakwah kepada teman yang lainnya, jangan tunggu hasilnya karena memang Allah lah yang akan menggerakkan mereka. Jangan bilang saya capek peringatkan anak saya untuk sholat, tidak mau juga sholat. Jangan capek ibu. Biarkan Allah yang menggerakkan hatinya. Tugas kita hanya menyampaikan, insya Allah kalau Allah sudah mau beri hidayah, biar kita tidak suruh nanti dia akan sholat juga. Karena itu adalah Allah yang berikan hidayah. Wa khasyar rahmana bil ghaib fabashshirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Shadaqallahul azim. Ya, dan khusus ibu-ibu yang susah anaknya sholat, bacakan surah Ibrahim ayat 40. Supaya anaknya rajin sholat. Doakan dengan ayat 40 dari surah Ibrahim. Bisa Bu?
Termasuk yang di rumah yang lagi nonton, kalau ada anaknya ngeyel, nggak mau sholat, bacakan surah Ibrahim ayat 40. Termasuk suami, kalau suaminya malas sholat, bacakan itu. Jadi kita tinggal mendoakan, karena kita sudah memberikan bekal kepada mereka ilmu, termasuk sudah memperingatkan suami, tapi dia tidak mau, maka ketika kita berdoa, doakan itu. Iya. Makasih Ustaz Syam, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat Ustaz Syam, luar biasa. Kita lagi membicarakan tentang ngeyel. Perasaan yang ngeyel itu adalah saya ya. Kok tahu Bu? Karena saya mendobrak keadaan. Biasanya kan Ustaz kalem. Aku jalan-jalan. Ngeyel juga enggak? Tapi ini adalah retorika ya. Ada banyak bentuk cara untuk memberikan peringatan orang. Tapi tunggu dulu. Kalau berbicara tentang ngeyel, termasuk apakah orang yang suka ngeyel itu mau tahu? Mau tahu? Mau tahu? Sebelum saya bahas ini, ada 4 jenis manusia. Ada manusia yang tidak tahu, tapi dia tahu kalau dia lagi tidak tahu. Dia tidak tahu, tapi dia tahu dirinya kalau dia tidak tahu. Makanya ini bagus. Saya tidak mau berkata orang bodoh ya. Yang tahu dirinya orang bodoh. Orang yang tidak tahu dan dia tahu kalau dia tidak tahu. Sehingga dia ada motivasi untuk belajar. Ini bagus ini. Dan ada orang yang berilmu, orang yang tahu, tapi dia tidak sadar kalau dia orang berilmu. Maka ini harus diingatkan, disadarkan. Kamu itu pintar loh, ayolah bagilah ilmumu. Karena kalau begitu kan banyak ibu pintar masak tapi malas. Gak mau beritahu kalau dia pintar masak. Aku gak tahu, malas aja dia. Betul tidak Bu? Jadi harus diberikan, dipacu semangatnya, berbagilah. Tapi ada juga yang ketiga ini, apa ini? Orang yang tahu dan dia tahu kalau dia tahu. Ini bagus, orang bijaksana. Jadi ada kepentingan untuk memberikan ilmu kepada orang-orang. Ini bagus ini. Tapi yang keempat ini yang repot kita. Siapa itu orang yang keempat? Orang yang tidak tahu, tapi dia tidak sadar kalau dia sendiri tidak tahu. Jadi sotoy. So tahu. Sehingga kerjanya diberitahu enggak. Padahal sebenarnya dia tidak tahu. Makanya hati-hati dengan mendapatkan pertanyaan. Kalau menghadapi orang bertanya, ada 3 jenis pertanyaan. Ada orang bertanya mau mencocokkan jawaban. Sebenarnya dia sudah tahu jawabannya. Tapi dia cuma mencocokkan. Atau pertanyaan kedua, siapa itu orang bertanya? Orang yang sedang menguji orang. Dia tahu jawabannya cuma mau menguji orang. Hati-hati kalau menghadapi orang seperti ini. Dan yang ketiga, orang yang betul-betul mau bertanya. Inilah ladeni mereka. Karena mereka betul-betul. Alhamdulillah saya bersyukur ada 1000 lebih SMS. Belum saya jawab. Karena takut jangan sampai SMS itu adalah pertanyaan dari anak-anak yang lagi ikut ujian di sekolahnya. Mau dibantu jawab pertanyaannya, enak aja. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana dengan orang-orang yang suka ngeyel? Orang yang ngeyel ini tergantung asal dari mana. Karena ini ngeyel ini termasuk sifat tercela, sifat tidak terpuji. Kenapa? Kenapa dikatakan sifat tidak terpuji? Karena orang yang ngeyel ini tahu nggak? Tahu nggak? Bisa jadi ujub, bisa jadi sombong. Bisa jadi kita temukan orang-orang seperti ini ketika orang lagi berdebat. Makanya orang yang menghindari perdebatan sebenarnya walaupun dia adalah orang benar. Akan dibangunkan rumah di pinggir sorga. Mau nggak Bu rumahnya di pinggir sorga? Nggak apa-apa Bu di pinggir sorga. Yang penting dalam sorga. Betul tidak Bu? Tapi mau nggak rumahnya di dalam sorga, di tengahnya? Di tengah sorga, mau nggak di tengah sorga? Orang yang menghindari dusta. Tidak mau berdusta. Maka dia masuk rumahnya di tengah sorga. Mau nggak rumahnya di puncak sorga? Siapa yang mau rumahnya di puncak sorga? Orang Bandung ya? Orang rumahnya di puncak. Yang suka macet itu. Mau nggak rumahnya di puncak?
Oh jadi villa di sorga. Rumahnya pasti paling bagus itu. Mau enggak? Yang baik akhlaknya. Kalau baik akhlak, rumah kita di puncak. Wah pemandangannya lebih bagus. Maka hindari ngeyel. Karena ngeyel itu adalah sifat tidak terpuji. Sifat tercela. Timbul orang-orang yang ngeyel itu timbullah kesombongan. Angkuh. Ujub. Ria. Semua diambil. Kenapa? Orang yang ngeyel ini berusaha untuk membenarkan dirinya walaupun dia salah. Berusaha membela dirinya walaupun jelas-jelas dia sendiri tahu kalau dia salah. Tapi tidak mengakui kesalahan. Itulah. Makanya hati-hati yang banyak terjangkit ini orang tua. Yang bertengkar sama anaknya. Tahu nggak kau durhaka, tahu durhaka. Padahal dia yang salah. Tapi bahaya gak sih Tat kalau misalnya ada orang ngeyel tuh berakibat kepada sesuatu gak? Bahaya gak jadinya akibatnya? Akibat bahayanya jelas ada. Akibatnya orang itu tidak akan bisa mendapatkan kebaikan. Karena sombong itu menolak kebaikan. Mau apa lagi? Ujub. Meruntuhkan semua amal ibadah. Mau apa lagi? Memicu pertengkaran? Iya jelas. Itu. Kalau cuman ngeyel sama satu orang mungkin masih ini ya, masih bisa ditoleransi. Tapi kalau ngeyelnya, kita kan sering lihat ya Bu, ini bukan apa-apa nih, mohon maaf nih. Kita ngelihat orang yang ngeyel tapi di depan TV. Bayangin, yang nonton itu jutaan orang. Sering gak nonton kayak gitu? Ya kan, tiba-tiba nih ada dialog apa? Orang ngeyel banget ya. Yang benci itu akhirnya banyak orang. Acara debat-debat itu ya. Betul, kadang-kadang kita suka melihat acara-acara kayak gitu kan. Nah itu akibatnya Aku nggak mau gimana? ikutan, Ustadz? Loh bukan, makanya kan saya tanya, kan saya- itu bahaya nggak? Kan tadi Ustadz bilang kalau meninggalkan perdebatan, salah satunya dibangunkan rumah di surganya Allah. Nah, Walaupun di itu pinggir. dia, betul. Aku malas berdebat. Soalnya saya benar. Ngeyel Salah juga. ngeyel juga dia. Oke. Nah kalau kita misalnya menemukan orang seperti itu, bagaimana sih menghadapi orang-orang yang ngeyel? Nah ini dia yang nanti harus kita Menghadapi dengarkan. orang yang ngeyel. Mau tahu? Mau tahu? Nanti akan dijelaskan sama Ustazah Oki, dan untuk Anda yang ada di rumah jangan sampai lupa. Nanti telepon ke sini ke 79187700 untuk Jabodetabek dan 021791877711 untuk luar Jabodetabek. Ya, dan yang pastinya akan ada hadiah jutaan rupiah setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami di Islam Itu Indah. Jamaah! Oh jamaah!